berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, berbahagia karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan ingin kita semua terus bisa menikmati berkat-berkat-Nya. Supaya dengan demikian hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang kita alami situasi yang tidak mudah. Kita mengalami pergumulan hidup, beban berat yang membuat jiwa kita menjadi tertekan. Tetapi percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kelegaan. Ada kekuatan hati untuk melewati semua permasalahan itu, bahkan ada pengharapan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ingat apa yang Tuhan katakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya perkataan ini bisa kita percayai dan menjadi jaminan bahwa Dia sungguh-sungguh peduli dan ingin menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat Tuhan hari demi hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Melewati semua permasalahan, pergumulan hidup dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Bahkan pada saat kami kehilangan jalan, pada saat kami harus menanggung beban berat, situasinya begitu sulit dan menyesakkan, Engkau ingin memberi kami kelegaan, ingin memberi kami kekuatan, dan mengarahkan hidup kami tetap ada di dalam jalan-Mu. Kami bersyukur untuk semua hal baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kini saatnya bagi kami memberikan korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan bersukacita sebagaimana kami juga bersukacita dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur atas semua itu Bapa. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri,
Raja kami, Engkaulah Bapa yang baik. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Puji Tuhan, Bapa kita layak menerima segala penyembahan dalam hidup kita. Bahkan seluruh hidup kita mestinya menjadi sebuah pengagungan yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, salah satu kebutuhan manusia adalah aktualisasi. Kalau orang tidak beroleh kesempatan untuk beraktualisasi, dia akan menjadi orang yang gelisah, bahkan kadang-kadang dia jadi bermasalah karena tidak ada kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, apa yang dia miliki, apa yang dia bisa lakukan, pemikirannya, keterampilannya, keahliannya kalau tidak mendapatkan kesempatan. Bahkan kalau kita punya anak kecil, anak-anak itu kita beri aturan yang terlalu banyak, tidak boleh lakukan apa saja, nggak boleh, dibatasi karena kesempatan beraktualisasinya tidak tersalurkan dengan baik, pasti akan jadi anak yang bermasalah. Itu justru menyulitkan orang tua. Aktualisasi itu bagus, tetapi kadang-kadang ini yang jadi tujuan, ini yang jadi salah. Termasuk ketika orang mau melayani Tuhan, mau beribadah, berbuat baik, gitu kadang-kadang kan justru salah kalau aktualisasi diri menjadi sebuah tujuan, bukan sebuah proses supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Karena ini menjadi tujuan, biasanya kalau yang diharapkan itu tidak terlaksana, tidak tercapai, dia menjadi kecewa. Makanya kita ketemu banyak cerita kan di rumah atau di lingkungan, di gereja, orang-orang yang aktif, yang giat begitu, setelah itu tahu-tahu ngambek. Berarti apa yang jadi tujuan tidak kesampaian, apa yang jadi harapan tidak kesampaian. Padahal sebelumnya sangat aktif sekali itu. Nah, kita akan sharing pentingnya kita beraktualisasi diri tetapi dengan cara yang benar supaya kita tetap semangat dan tidak merusak hubungan kita dengan orang lain. Tapi sebelumnya saya ingin dengar dulu, pasti ada kisah-kisah seperti itu kan, orang-orang ngambek di gereja di mana begitu gara-gara merasa yang dilakukan tidak diapresiasi dengan baik, itu ada nggak? Iya, saya pernah dengar Pak. Ini cerita dari teman saya. Dia ini melayani di sebuah gereja besar, dia sekretaris. Nah, ada satu keluarga yang cukup terpandang, kaya,
dan sangat-sangat aktif dalam pelayanan. Nah, waktu panitia Natal, keluarga ini memberi sumbangan yang cukup besar. Setelah itu panitia Natal selesai, lalu dari sekretariat gereja memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberi sumbangan. Nah, ketika giliran keluarga ini, ya, sepertinya ucapan terima kasih itu belum sampai, gitu ya, menurut keluarga ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sekretaris ini dimarahin habis-habisan, bahkan mereka sampai ngambek, nggak mau melayani lagi gitu. Karena menganggap kami sudah memberi dengan cukup besar, tapi dari gereja nggak ada ucapan terima kasih sama sekali. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah teman saya ini sudah menitipkan ucapan terima kasih itu ke anaknya, tapi karena anaknya anak remaja lupa ditaruh. Jadi seperti itu, Pak. Ya, kalau dengar begitu kadang-kadang kita jadi antara geli, sedih, dan bingung kok bisa ya. Tapi mungkin dia lagi dalam banyak masalah juga kali. Tapi itulah realitanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu jadi ngambek begitu karena merasa yang dikerjakannya tidak diapresiasi, tidak ada yang berterima kasih kepada dia. Seringkali kan membuat orang jadi kecewa begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau sudah dikonfirmasi, sebenarnya sudah diberi, nggak perlu lagi kan. Berarti ada banyak permasalahan di hatinya. Nah, itu apa? Pasti adalah gitu ya. Seperti yang saya bilang di awal, ketika kita ingin mengaktualisasikan anugerah Tuhan, berkat Tuhan dengan cara, kalau keluarga itu tadi kan dengan cara apa? Mendukung pekerjaan Tuhan, karena memang sudah diberkati Tuhan, aku ingin memberi kontribusi dong. Artinya kalau orang beraktualisasi kan ingin menyalurkan apa yang dia miliki, ingin mewujudkan apa yang dia miliki begitu supaya itu berguna kan. Kalau itu yang jadi tujuan, pasti orientasinya adalah dirinya sendiri, supaya aku dipuji orang, supaya orang tahu aku hebat, supaya orang tahu bahwa aku mampu. Tujuannya kan hanya seperti itu. Makanya kalau tidak mendapatkan apresiasi, dia jadi kecewa. Apalagi kalau nggak dianggap, cuma begitu saja misalnya, itu tambah tersinggung tuh. Tambah tersinggung karena itu jadi tujuan. Seharusnya kita melakukan wujud-wujud aktualisasi diri itu dengan cara-cara yang bijaksana dan motivasi yang benar, supaya hal-hal kecil yang seringkali terjadi itu tidak membuat kita langsung kecewa, langsung kita ngambek, tidak mau lakukan sesuatu yang baik lagi. Itu kan sesuatu yang salah. Nah sekarang Pak, bagaimana mengaktualisasikan hal-hal yang baik yang menurut yang tadi Bapak katakan dengan bijak? Ya, supaya nggak ngambek. Bisa jadi Pak. Ada prinsip penting yang Tuhan ajarkan kepada kita di Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ada dua hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau berbuat baik itu nggak boleh tujuannya pamer. Tujuannya pamer. Ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jangan pamer. Kadang-kadang kan orang kalau tujuannya aktualisasi kan hanya ingin memamerkan kemampuan. Memamerkan aku sanggup, aku bisa, aku punya. Tujuannya kan hanya seperti itu. Tetapi aktualisasi diri ini harus kita maknai dengan bijaksana dan punya makna kekekalan. Artinya memang kita harus mengaktualisasikan apa yang kita miliki. Karena kan ada nasihat juga kan, nyatakan perbuatan baikmu, supaya orang bisa melihat bahwa memang kita baik sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah terang. Kalau jadilah terang itu kan memang sesuatu yang dinyatakan. Kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Perlu beraktualisasi. Tuhan memberi kita karunia rohani.
Tidak boleh hanya dipendam, disimpan. Kita harus aktualisasikan dengan cara apa? Melayani orang lain. Pelayanan itu bagian dari aktualisasi diri. Tetapi tujuannya bukan pamer. Ya memang ketika kita beraktualisasi diri kan akan dilihat orang lain. Soal pamer atau tidak itu kan motivasi. Kalau misalnya orang pinter nyanyi, kalau nyanyi kan harus diaktualisasi. Masa hanya nyanyi saja di kamar mandi gimana bisa jadi berkat? Main musik juga untuk diri sendiri kan enggak. Memang harus tampil. Tetapi ketika tampil tujuannya bukan pamer. Tujuannya adalah melakukan sesuatu untuk jadi berkat, untuk memuliakan Tuhan. Yang jadi tujuan itu. Jadi kalau tujuannya hanya sekedar supaya dilihat orang, lalu orang mengakui memang aku mampu, makanya begitu tidak mendapat apresiasi, kecewa karena apa yang dia harapkan tidak tercapai. Tidak, Tuhan ingatkan kita lakukan hal-hal yang baik itu dengan bijaksana. Jangan hanya fokusnya dilihat orang, tidak. Fokusnya dilihat Tuhan. Kalau bicara dilihat Tuhan berarti kan motivasinya apa? Supaya kita nggak mudah kecewa, memang kita uji hati. Jadi berbuat baik itu memang baik. Tetapi jangan sampai berbuat baik dengan motivasi tidak baik. Membuat kita mudah kecewa. Karena memang dalam hidup ini kita berbuat baik ada yang merespon, ada yang tidak merespon, ada yang salah paham, ada yang mengkritik, ada yang menganggap yang kita lakukan tidak berarti, kecil, merendahkan apa yang kita lakukan. Tetapi itu tidak jadi alasan kita tidak terus melakukannya. Jangankan kita berbuat baik, kadang-kadang kita nggak berbuat apa-apa aja juga banyak yang nggak suka juga kan? Ya Pak ya, kita tidur terus di rumah nggak kerja, ya ada yang nggak suka juga, ya kan? Ibu-ibu pegang handphone terlalu lama begitu ya, itu ada yang nggak suka juga, misalnya begitu kan? Ada banyak, kita hanya diem saja, tidur saja, ada yang suka, ada yang enggak, gitu lah. Ya kan, apalagi kalau yang tidur sampai ngorok gitu, itu ada yang suka, ada yang enggak. Soal ngorok kelihatannya nggak ada yang suka ya, mendengarnya. Itu tidak jadi alasan kita tidak lakukan sesuatu yang baik. Lakukan. Yang perlu diuji itu hati. Bukan gara-gara orang nggak suka kita berhenti berbuat baik. Tidak. Hati saja. Justru kalau orang protes, orang nggak suka, itu menguji hati kita. Ketulusan kita berbuat baik. Gimana kalau orang tidak memberi apresiasi? Tetap nggak berbuat baik? Nah, itu kan ujian kualitas hati kita. Tulus enggak ketika kita melakukan? Kalau kita melakukannya tulus, orang enggak menerima saja, enggak memberi apresiasi, tetap kita lakukan kan? Karena kita melakukannya tulus hati. Lakukan saja. Bukan karena orang memuji dan mengakui kita, enggak. Karena kita tahu ini sesuatu yang baik, yang harus aku kerjakan saja. Yang kedua yang Tuhan ajarkan apa? Kalau mau melakukan hal yang baik itu juga harus dengan tulus. Tadi ada penekanan lagi. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ajaran Yesus ini bagian yang sulit kita lakukan karena kita pengen kalau kita memberi, kita berbuat baik, itu orang tahu bahwa kitalah yang memberi. Makanya kalau memberi ditulis namanya. Lalu ada ucapan terima kasih tertulis tadi ditujukan kepada siapa. Itu ujian betul loh, itu ujian hati. Tuhan ingin jangan pamer, motivasinya jangan pamer. Artinya jangan sengaja diperlihatkan orang. Bahkan Tuhan Yesus tadi kan
mengatakan, kalau tangan kirimu memberi, tangan kanan nggak boleh tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Artinya tersembunyi, itu melatih ketulusan hati. Ketulusan hati itu akan diuji dan dibentuk ketika kita berbuat baik, kita memberi, membantu orang lain, tetapi kita tidak pengen orangnya tahu. Itu sebuah latihan. Sebuah latihan, apalagi yang sudah punya kebiasaan ini, kalau memberi harus ada upacara dulu, ini dari kami sekian, gitu kan. Nah, sekarang mempraktekkan ayat ini latihannya pasti lebih sulit. Tetapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Tuhan ingatkan kita, ayo jaga, kalau kamu mau berbuat baik, jangan pamer. Kalau pamer kan tujuannya pengakuan, jangan pamer. Fokus saja berbuat baik karena Tuhan yang memberiku kebaikan. Makanya kebaikan dari Tuhan aku perlu berikan kepada orang lain. Dan ketika melepas apa yang kita punya, jaga hati tetap tulus. Orang terima kasih atau enggak, bagi saya bukan tujuan. Orang memberi apresiasi atau tidak, bagi saya bukan tujuan. Bahkan orang melupakan kebaikanku, itu tidak akan mengurangi kesungguhanku untuk terus berbuat baik. Latihan bagi kita semua, ya. Kalau toh ada, kadang-kadang kalau program tertentu di gereja gitu kan, kadang-kadang memang siapa yang memberi, keluarga ini sekian, bapak ini sekian, ibu ini sekian, itu kan lebih ke arah sebenarnya untuk administrasi supaya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ingat, itu bukan tujuan. Jadi kalau ternyata namanya tidak tercatat, tinggal ditanyakan panitia atau pengurus, kenapa namaku tidak dicatat, aku sudah transfer sekian kok belum masuk. Itu lebih ke arah memperjelas saja supaya tidak ada hal-hal yang salah dalam penggunaan dana yang masuk. Tetapi bukan sebuah tujuan. Bukan tujuannya untuk pamer dan bukan tujuannya untuk dapat pengakuan dari orang lain. Baik sedikit atau banyak, tetap prinsipnya sama. Jangan pamer, jaga hati tetap tulus. Ujiannya ketika ketulusan kita diuji kapan? Orang tidak menghargai, orang melupakan, tidak memberi apresiasi. Itu ujian ketulusan hati kita. Pilihan yang terbaik adalah tetap jaga hati yang tulus. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti mengasihi sesamamu. Jangan pernah berhenti melayani orang lain. Jangan pernah berhenti lakukan sesuatu yang memberkati orang lain. Gara-gara ada orang yang melupakan kebaikanmu, ada orang yang meremehkanmu, ada orang yang tidak memberi apresiasi kepadamu. Kita lakukan perbuatan baik karena memang Tuhan ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena Tuhan mengubah hidup kita menjadi orang yang baik. Karena Bapa kita sempurna, haruslah demikian juga kita sempurna. Kita terus belajar menjadi orang yang baik. Jadi orang yang baik tanpa lelah. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami sudah diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tapi seringkali ujian kebaikan kami itu menjadi terguncangkan karena ada orang-orang tertentu yang tidak menghargai apa yang kami lakukan. Ada orang-orang tertentu yang meremehkan apa yang kami perbuat. Ada orang-orang tertentu bahkan menghina kami ketika kami melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kami tidak mau menyerah, kami tidak mau hidup kami dikontrol oleh perkataan-perkataan orang yang memang tidak suka dengan kami. Hidup kami diatur oleh perkataan-Mu Bapa. Biarlah kami terus melakukan perbuatan baik. Kami terus menjadi orang yang baik, bukan karena bagaimana respon orang, tetapi karena kami merespon apa yang Tuhan sudah katakan. Kami bersyukur kebaikan-kebaikan-Mu itu ada dalam hidup kami.
Biarlah ini menjadi sifat kami, menjadi karakter yang terbentuk dalam hidup kami. Tuhan ampuni kalau kami mencuri kemuliaan-Mu. Kami melakukan semua kebaikan hanya supaya dapat pengakuan orang lain, untuk pamer di hadapan orang lain. Tidak tulus, Tuhan ampuni kami. Ajar kami untuk memperbaiki motivasi hati kami hari demi hari. Bapa, kami berdoa untuk setiap jerih lelah, setiap pelayanan, setiap pemberian, dan setiap pengorbanan anak-anak Tuhan, di mana mereka sudah mempersembahkan tenaganya, keahliannya, uangnya, berbagai sumber yang lain diberikan untuk mendukung pekerjaan-Mu. Tuhan berkati mereka, dan Roh Kudus terus menjaga hati mereka tetap tulus apapun keadaannya. Dan motivasi yang tulus kiranya Tuhan membalasnya dengan berkat-berkat yang semakin berkelimpahan, agar saudara-saudara ini semakin kaya dengan kemurahan hati, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, semakin mempermuliakan Tuhan dengan harta mereka. Tuhan ajar anak-anak-Mu supaya juga bisa berterima kasih, bersyukur untuk setiap kebaikan yang sudah mereka terima dari orang-orang yang peduli dengan mereka. Tidak menyalahgunakan setiap kebaikan itu, tetapi melalui kebaikan-kebaikan yang diterima, mereka juga semakin bersyukur di hadapan-Mu, karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah gerakkan untuk menolong mereka. Tuhan, tolong kami, ada saat tertentu kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan ketika ada orang-orang tertentu membutuhkan. Tetapi ketika Tuhan taruh di hati kami untuk peduli, untuk menolong, untuk membantu, untuk berbagi kepada seseorang, ajar kami untuk peka dan meresponinya, supaya kami dengan tulus hati mau melepaskan hak kami, melepaskan apa yang Tuhan sudah beri untuk menolong orang lain. Kami sangat percaya bahwa Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati keluarga-keluarga, Tuhan berkati setiap orang yang mendengar program ini. Semakin mereka diberkati, semakin mereka menjadi berkat bagi orang lain. Semakin Tuhan limpahi mereka dengan berkat, mereka semakin menjadi orang-orang yang baik kepada sesamanya. Tuhan juga berkati gereja-gereja supaya bisa mengembangkan pelayanannya dengan baik. Berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh gereja-gereja-Mu Tuhan, oleh hamba-hamba-Mu yang memimpin gereja, Tuhan tolong, Tuhan taruh di hati orang-orang yang Tuhan sudah berkati secara keuangan dan fasilitas yang lain, supaya mereka rela dan mau mendukung pekerjaan Tuhan di mana Tuhan arahkan hatinya, supaya semua pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kami juga mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Bangsa ini membutuhkan anugerah-Mu, membutuhkan berkat-Mu untuk melewati semua permasalahan yang sedang melanda dunia saat ini. Kami sangat percaya di mana ada berkat Tuhan, maka hal-hal yang baik ada di tengah-tengah negeri ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan taruh di hatimu dorongan untuk peduli, untuk menolong, untuk mengasihi, untuk mendoakan seseorang, jangan menahannya, karena Tuhan ingin memakai saudara menjadi alatnya, menjadi saluran berkat bagi orang tersebut. Kalau saudara sedang dalam pergumulan saat ini, apapun kesulitan yang saudara hadapi, percaya dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, dan kami berharap saudara-saudara semua selalu ditolong oleh Tuhan.
Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.